Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Baik saudara-saudari, sebelum dilanjutkan, mohon dibantu ini ya, subscribe, nyalakan loncengnya, bagikan kepada teman-teman, dan berikan jempolnya ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, ini Yesus membawa murid sampai daerah Kaisarea Filipi, ya, itu ya sedikit jauh dari Danau Galilea, kira-kira 25 mil di utara Danau Galilea. Nah, situasi tentu saja lebih tenang karena di sana tidak banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus seperti kalau di daerah-daerah di sekitar danau. Saat seperti itulah Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Apa kira-kira jawaban murid-murid itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenung di sini. Pengenalan murid-murid berkaitan dengan pertanyaan Yesus ini disebutkan kata orang. Yang pertama-tama, sepengetahuan para murid apa sih yang dikatakan orang-orang itu? Dan nantinya mereka akan ditanya, kalau menurut kamu itu siapa? Nah, sekarang menurut kata orang, ternyata para murid memang telah mendengar bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ketika murid-murid itu semakin dekat dengan Yesus, ya, pengenalan akan Yesus ini dianggap menjadi penting. Banyak orang mengenal Yesus tetapi tidak sampai mendalam. Itu juga terjadi pada zaman ini, bahwa Yesus hanya sekedar nabi, bahwa Yesus hanya ya boleh sekedar disebut, saya sebut sekedar si pembuat mujizat. Yesus adalah guru yang luar biasa, atau malah pendiri agama. Yang lain lagi mengatakan Yesus itu bukan siapa-siapa, manusia biasa. Nah, para murid mengatakan ini kata orang. Kata orang zaman ini pun ternyata masih seperti itu. Lalu Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Menurut kamu loh, siapakah aku ini? Nah, sekarang saudara-saudari kalau ditanya, siapa menurut saudara ini? Yesus ini siapa? Apakah Yesus hanya dianggap sebagai sang pembuat mujizat yang sempat menolong saya saat saya kesulitan? Itu tidak salah. Ya. Apakah Yesus hanya seorang nabi? Oh, ini Nabi Isa atau siapa? Nah, saudara bisa merenungkan lebih dalam. Di dalam keluarga saudara itu Yesus seperti apa? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengenalan yang luar biasa, yang mengenali Yesus sebagai sang Mesias, mengenali Yesus sebagai sang anak Allah yang hidup.
Kita yang mengimani Yesus harus sampai pada iman yang seperti ini, pengenalan yang mendalam seperti ini, bahwa Yesus ini Sang Juru Selamat, Sang Mesias, bukan main-main, bukan sekedar si pembuat mujizat atau penolongku, tetapi adalah Sang Mesias yang memberi kehidupan, menyelamatkan umat manusia, maka disebut anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Simon ini kiranya mewakili murid-murid yang hadir pada saat itu. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Simon yang mengatakan ini dikatakan oleh Yesus sekarang sebagai orang yang berbahagia. Alasannya apa? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi pernyataan Simon ini bukan pernyataan sekedar manusia Simon ya, tetapi karena dia dikaruniai oleh Allah. Dia mendapatkan anugerah dari Allah, pengenalan akan Yesus di dalam diri para murid itu. Dan kemudian apa setelah pengakuan iman ini? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Petra dalam bahasa Latin batu karang, dan ini ya nama Petrus ini mau mengkaitkan dengan keteguhan hatinya. Di atas batu karang Tuhan akan mendirikan jemaatku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup para murid semakin yakin dan kuat bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat, bahwa Dia bukan sekedar guru, tetapi di sini pengakuan ini menunjukkan bahwa Sang Mesias telah hadir, dan Sang Mesias akan mendirikan jemaat di atas batu karang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan pengakuan ini kita melihat Petrus yang ya semacam diberi otoritas ya. Engkau adalah Petrus. Memang di sini tidak disebutkan akan diberikan kepada Petrus ya, tetapi ya ini konotasinya harus sampai ke situ, karena pengertian Petrus itu, Petra itu juga batu karang ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Itu artinya apa? Jemaat yang didirikan oleh Yesus ini dengan fondasi yang cukup kuat berdasarkan pengakuan iman kepada Yesus, berdasarkan pengenalan yang mendalam akan Yesus. Dan karena pengenalan yang mendalam ini, Petrus diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin jemaat. Nah, tentu saja orang bisa menafsirkan yang lain, nggak ada dikatakan seperti itu. Ya, tetapi ini sekurang-kurangnya dikatakan ya, fakta di dalam Injil Yesus mengatakan seperti ini ya, bahwa di atas batu karang ya, tidak disebut di atas Petrus ya, tetapi di atas batu karang. Tetapi kita percaya bahwa kata-kata Yesus itu muncul segera sesudah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, ini tidak tanggung-tanggung. Kepadamu itu siapa? Petrus. Kunci kerajaan surga ini tidak bisa dibantah lagi kalau menyangkut yang satu ini. Ya, memang yang di atas ini belum dikatakan apa-apa. Nah, sekarang nyatanya Petrus diberi kunci kerajaan surga loh. Nah, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Orang boleh saja menafsirkan yang lain ya, tetapi kita hanya mengacu pada kenyataan Injil ini bahwa Yesus mengatakan ya, kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Suatu tanggung jawab memimpin jemaat yang dipercayakan oleh Yesus untuk ya, kita percaya di sini menggembalakan gereja, yang menjadi pemimpin jemaat atas dasar Yesus, bukan atas dasar Petrus ya. Mengapa demikian? Karena Petrus tahu yang lebih dalam dibanding murid-murid yang lain berkaitan dengan siapa Yesus itu. Nah, saudara-saudari, sekarang pertanyaan berikutnya juga sama bagi kita. Untuk saat ini setelah kita membaca teks selanjutan itu, siapa Yesus bagi kita? Ya, kita pun harus sampai kepada pengenalan akan Yesus, bahwa Dia Sang Juru Selamat, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mantap ya, ayo ikut Yesus. Yakin ya, ikut Yesus, jangan berpindah-pindah. Ikut Yesus, bukan yang lain, saudara akan selamat. Yakinlah itu, ikut Yesus, bukan yang lain. Ini yang seringkali orang tidak merasa yakin. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sangat disayangkan mereka yang sudah ikut Yesus lalu sampai membuangnya. Kita doakan supaya kembali kepada Yesus. Yesus menjadi juru selamat bagi siapa saja, termasuk mereka yang bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk membantu subscribe, nyalakan loncengnya, bagikan kepada teman-teman. Dengan demikian saudara ikut mewartakan Injil. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.